Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Healthies, ketemu lagi dengan saya Dinda di Info Podcast. Informasi, promosi, dan edukasi kesehatan berkolaborasi dengan Ide Podcast Korpri Kota Depok. Sobat Healthies, Indonesia masuk menjadi 6 negara yang berkontribusi terhadap polusi udara global. Isu polusi udara saat ini menjadi tantangan mendesak di Indonesia, khususnya di kota-kota besar. Salah satunya di Kota Depok. Oleh karena itu, kita kali ini akan bahas tuntas mengenai polusi udara khususnya di Kota Depok. Nah, di hadapan saya sudah hadir narasumber kita kali ini, yaitu Bapak Haryanto. Assalamualaikum Bapak Haryanto. Bapak Haryanto merupakan Wakil Ketua HAKLI ya Pak, cabang Kota Depok. HAKLI itu adalah Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia cabang Kota Depok. Baik, Pak Yanto saya panggilnya ya. Boleh. Iya, Pak Yanto, apa kabarnya Pak Yanto? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Langsung saja saya tanya-tanya nih ya Pak ya. Siap. Isu global saat ini adalah polusi udara gitu ya. Artinya kualitas udara yang kita hirup saat ini sedang tidak baik ya Pak. Betul, Mbak. Tentu saja itu akan berdampak pada kesehatan tubuh kita begitu ya Pak ya. Nah, polusi udara itu apa sih penyebabnya Pak? Ya, jadi terima kasih Mbak Dinda. Untuk polusi udara, jadi hal yang perlu kita ketahui dulu ya bahwa ada namanya emisi, gitu kan? Ada namanya sumber emisi. Kemudian ada lagi namanya sumber pencemar udara. Jadi terkait dengan emisi itu adalah suatu zat atau energi atau komponen-komponen yang terlepas ke udara bebas gitu Mbak Dinda ya. Baik dia berpotensi menimbulkan pencemaran udara maupun tidak gitu. Nah, ada juga sumber emisi gitu lah. Nah, sumber-sumber emisi ini ada yang bersumber dari sumber yang bergerak, ya, bergerak spesifik, yang tidak bergerak, dan juga yang tidak bergerak spesifik, gitu Mbak. Nah, dari sumber emisi ini yang berpotensi menimbulkan pencemaran, nah itu nanti akan menjadi udara, polusi udara. Oke. Betul, itu Mbak Dinda. Berarti ada beberapa sumber emisi begitu ya Betul, yang betul, Mbak. menyebabkan polusi udara atau pencemaran udara itu sendiri. Iya. Sumber-sumbernya apa aja tuh Pak? Iya. Boleh dijelasin? Nah, jadi kalau dari PP nomor 41 tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara itu yang sumber yang pertama yang bergerak dulu ya Mbak ya, sumber yang bergerak. Sumber bergerak itu adalah dari kendaraan bermotor ya, baik itu sepeda motor, baik itu mobil ya, kendaraan roda 4 dan lebihnya. Kemudian ada juga yang sumber bergerak tapi tidak spesifik, seperti kereta api gitu ya. Kereta api kemudian pesawat terbang. Oke. Jadi itu yang bergerak tapi tidak spesifik. Kemudian juga ada yang tidak bergerak. Nah, tidak bergerak. Nah, ini aktivitas manusia yang kebanyakan nih Mbak. Gitu misalnya di rumah, tempat kerja itu berpotensi menimbulkan pencemaran. Kemudian ada juga yang emisi tidak bergerak dari yang spesifik. Itu misalnya kebakaran hutan, kemudian aktivitas mesin genset. Nah, itu yang tidak spesifik. Gitu. Oke. Tadi Bapak sebutkan sumber emisi salah satunya ada yang bergerak, ada yang tidak bergerak. Yang tidak bergerak itu bisa di rumah atau di kantor. Nah, itu contohnya seperti apa itu Pak? Yang tidak bergerak? Iya. Manusia misalnya membakar sampah, nah itu tidak bergerak tuh. Siap. Kemudian dia membakar rokok, ya itu juga tidak bergerak. Jadi yang kita lihat saat ini masyarakat kita masih sangat banyak ya saya temukan ya sampah-sampah yang dibakar gitu di lingkungan sekitar kita gitu kan. Yang itu tentunya apalagi sekarang cuaca sedang sangat tidak bersahabat gitu ya, panas yang berkelanjutan, yang berkepanjangan, ditambah lagi dengan polusi udara dari pembakaran sampah ya, kita nggak tahu tuh sampah rumah tangga kan macam-macam ya. Iya.
apalagi banyak sampah plastik yang Betul. banyak mengandung dioksin gitu ya, Karin, mencemar. Ini partikulatnya kan sangat tipis ya Mbak, sangat halus. Nah, jadi hal-hal yang seperti ini partikulat yang sangat halus ini justru yang lebih sangat berbahaya terhadap kesehatan kita. Oh, gitu ya, Pak. Jadi dari pembakaran sampah, kemudian rokok juga Iya. salah satu sumber Sumber polusi tidak udara bergerak. ya, Iya, Pak. Mbak. Tidak bergerak ya, luar biasa. Jadi di Kota Depok sendiri nih, spesifik ke Kota Depok, Pak. Kan beritanya ini Kota Depok nih salah satu kota dengan polusi udara tertinggi Iya. gitu ya, Pak. Nah, di Kota Depok sendiri itu penyebabnya apa, Pak? Yang paling banyak? Ya kalau kita ketahui bersama bahwa Depok ini kan kota pendukung metropolitan ya. Iya. Jadi aktivitas ibu kota kita justru banyak disuplai dari Depok gitu ya. Betul sekali. Otomatis jumlah penduduk yang banyak untuk mendukung aktivitas di ibu kota ya di Depok lah gitu ya. Nah, kendaraan yang sangat banyak, kemudian industri yang juga cukup besar Betul. di Depok. Nah, ini salah satu penyumbang pencemaran udara di wilayah kita gitu. Oke. Jadi di Kota Depok sendiri sumber emisinya banyak yang bergerak ya, Pak? Banyak bergerak Iya, juga Mbak, betul seperti Mbak. motor Iya. ya, mobil Karena ya. kan mobilitasnya kan memang ya Tinggi ya, masyarakat Pak. kita sangat tinggi ya. Betul, untuk betul. Jakarta. Nah, untuk sekarang kualitas udara di Kota Depok seperti apa nih, Pak? Ya. Kalau untuk kualitas kita mungkin bisa sama-sama monitor ya di AquaWeather ya, satu website. Jadi itu diupdate. Oke. Ya, update bahkan sampai ada perkiraan per jam gitu. Oh, oke, Perkiraan oke. sampai hari. Jadi kalau tadi kita bisa lihat, saya tadi sempat buka dari mulai hari ini Rabu tanggal 4 Oktober gitu. Itu ternyata potensi polusi udara kita itu semakin meningkat sampai di hari Jumat. Oke. Nah, itu paling tinggi nanti di hari Jumat tuh perkiraannya gitu ya. Sudah ada perkiraannya Iya, berarti ya, Pak? diperkirakan. Nah, artinya kan memang ini cukup berisiko ya untuk kita Oke. semua ya. Dan juga bahkan sampai jam. Nah, itu ada jam yang sampai titik tertingginya itu di kisaran jam 12 siang dan jam 12 malam gitu. Nah, saya juga Oh. menarik sekali gitu. Kenapa jam 12 malam jadi tinggi gitu ya polusi? Mungkin karena suhu udara turun, kemudian polusi-polusi yang di tebaran segala macam. Iya, pada sore hari jam pulang kerja Iya, mungkin ya, betul. Pak ya. Terakumulasi di malam gitu Betul, jadinya. bisa jadi ya, Pak. Jadi memang luar biasa sekali ya. Kita sendiri merasakan cuaca sekarang itu luar biasa gerahnya ya, Betul, Pak. betul. Belum ada hujan ya, udah berapa lama gitu ya. Jadi menyebabkan polusi udara itu sepertinya bertumpuk gitu Betul. ya, pengap sekali ya. Nah, berapa tingkat kadar udara Pak yang aman untuk kesehatan nih? Ada kan tadi kata Bapak partikel-partikel kecil yang bisa membahayakan tubuh Iya. kita. Jadi kalau di dalam Permen EPP nomor 41 tadi ya, itu ada 13 parameter Mbak sebenarnya. 13 parameter itu yang khusus ya, wajib ya. Kemudian ada 4 parameter yang dikhususkan untuk wilayah tertentu gitu ya. Nah, beberapa indeks yang bisa dipantau itu ya seperti partikulat meter 2,5 mikron, partikulat meter 10 mikron, kemudian SO2, kemudian CO, NO2 dan sebagainya gitu ya. Nah, untuk kondisi per hari ini ya, dari kemarin-kemarin per hari ini dan juga sampai perkiraan tadi itu ya, sampai di hari Jumat itu PM2,5-nya itu dalam kategori buruk. Oke. Ya, kondisi buruk. Kemudian PM10-nya kondisi lumayan gitu ya. Yang lainnya dalam kondisi baik gitu. Jadi mungkin karena cuaca yang begitu panas, kemudian curah hujan yang tak muncul-muncul juga gitu kan, sehingga debu berterbangan di mana-mana, ditambah lagi polusi udara yang kita buat sendiri gitu ya, baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Maka partikel-partikel itu yang harus kita perhatikan lah seperti itu. Oke. Jadi tadi ada PM2,5 dan ada PM10 gitu Iya. ya. Nah, yang mana Pak yang lebih berbahaya untuk kesehatan? Ya, jadi kenapa PM2,5, kenapa PM10 itu kaitannya dengan
besarnya partikulat. Partikel. Jadi Oh, iya, dua oke. setengah mikron dan 10 mikron. Mm-mm. Semakin halus ya, semakin halus partikulat itu yaitu PM 2,5 tadi, maka dia akan memiliki kemungkinan lebih besar masuk ke dalam tubuh kita, Mbak. Oke. Baik dari pernapasan, kemudian kulit gitu ya. Itu dibanding dengan PM yang 10 gitu. Jadi kan semakin ya tubuh kita kan juga sudah dilengkapi dengan filter ya di Betul, hidung ya iya. gitu kan. Yang fungsi untuk memfilter. Nah, partikulat 10 itu bisa lolos, Mas. Apalagi yang 2,5 gitu loh. Mm-mm. Itu bisa tembus Mm. yang Sampai- berbahaya bisa sampai ke paru dan jantung. Oh, masuk ke gitu dalam ya. aliran darah. Seperti itu. Bahaya sekali ya Pak, Iya. jika terus-menerus dihirup gitu ya. Nah, jadi bagaimana nih cara masyarakat untuk mencegah agar tidak terus terkontaminasi dengan polusi udara? Jadi kalau untuk mencegah, mungkin kita lebih preventifnya dulu ya. Iya. Kalau aktivitas yang kita lakukan terus-terusan seperti ini, maka kita akan terus banyak memberikan kontribusi untuk mencemari udara lebih banyak lagi. Nah, itu preventifnya. Nah, kemudian preventif yang lain ya kita mesti menghindar. Gimana caranya menghindar dari sumber polusi gitu ya. Sumber polusi menjarangkan waktu kontak gitu ya. Jadi supaya kita tuh tidak banyak terpapar dengan polusi udara. Kita harus berada dalam ruangan yang berventilasi baik ya, bersirkulasi baik. Kemudian kalau kita keluar mungkin idealnya juga sekarang menggunakan masker lagi gitu ya. Ya, Oke. seperti zaman Covid kemarin gitu ya. Ini fungsinya untuk menyaring partikulat-partikulat tadi. Oke, jadi yang bisa dilakukan masyarakat, Sobat Healthies nih khususnya di rumah, jangan sampai buang atau bakar sampah Iya, sembarangan betul, gitu Mbak. ya Pak Itu ya. penting, Mbak. Bakar sampah jangan dibakar, kemudian ngerokok juga Rokok ya Pak. jangan, Oh, kalau bisa perokok berhenti nih ya. Terus sama ini Mbak, membiasakan jangan manja diri gitu loh ya. Kita kan Gimana sebentar tuh, Pak? mau ke warung sebentar dekat aja pakai motor gitu kan. Oke. Ya, mau baik, beli baik. ke warung sebentar naik motor, mau Nah. makan keluar sebentar pakai mobil ya. Makanya hal-hal kayak gini mungkin bisa kita minimalisir ya. Betul, betul. Jadi kalau bisa dijangkau Jalan dengan jalan gitu, kaki jalan gitu kaki. ya Pak. Selain sepeda, sehat gitu. juga mengurangi polusi Betul. udara begitu ya Pak ya. Ya betul sekali. Biasakan jalan nih yang rumahnya dekat kantor, boleh jalan kaki atau naik sepeda gitu ya Sepeda. Pak ya, yang nggak ada polusinya. Kemudian juga nanti kalau keluar rumah atau bepergian itu sebaiknya menggunakan masker lagi Sebaiknya. begitu ya Pak untuk menghindari terpapar polusi lebih banyak gitu ya Pak ya. Sebisa mungkin tidak keluar rumah ya Sebisa seperti zaman Covid kemarin ya. Betul sekali. Jadi itu yang bisa Sobat Healthies lakukan untuk meminimalisir pencemaran udara ya bagi kesehatan. Nah, ngomong-ngomong kesehatan nih Pak. Ya. Nah, bahayanya polusi udara ini bagi kesehatan tubuh manusia itu apa aja sih Pak? Jadi memang udara itu kan satu hal yang mau nggak mau pasti kita hirup ya, gitu ya. Iya. Mau nggak mau pasti kita kontak dengan udara, gitu ya. Nah, seluruh tubuh kita yang kontak dengan udara yang terkena polusi, ya, yang sudah tercemar, gitu, maka otomatis berpotensi terpapar terkena penyakit gitu loh. Baik dari mata, ya mata kita gitu kan, terjadi iritasi mata, gitu Betul. kan. Kemudian karena ini mau nggak mau pasti kita menghirup udara, nanti bisa gangguan pernapasan gitu kan. Kemudian lari lagi ke paru-paru ya, belum lagi dengan kulit ya, kulit kita terkontaminasi bisa juga menjadi iritasi kulit. Oke. Bahkan satu hal yang mungkin ya ini sering diingatkan ya kalau di kotak-kotak rokok gitu kan. Rokok, asap rokok sebenarnya polusi udara juga salah Betul. satunya ya. Betul. Nah, itu polusi udara itu salah satu yang bisa menyebabkan kelahiran prematur Oke. dan menyebabkan BBLR. Ya, itu salah satu kaitan dengan kesehatan. Ya, tidak hanya rokok aja sih tadi gitu ya, tapi banyak juga polutan udara lainnya yang berkontribusi besar untuk menyebabkan gangguan kesehatan. Oke.
Jadi cukup berbahaya begitu ya Pak ya, jika kita terkontaminasi secara terus-menerus, polusi udara ini akan mengakibatkan Penyakit. kesehatan tubuh kita ya, akan Betul. berdampak bagi kesehatan. Memang sekarang ini sering sekali kita temukan anak-anak ya Pak yang terkena ISPA ya Pak ya. Ya. Mungkin salah satu penyebabnya adalah karena cuaca dan polusi udara di Kota Depok ini sendiri Polusi ya udara Pak. dan gaya hidup ya, personal hygiene yang kurang. Betul sekali ya. Nah, ngomong-ngomong personal hygiene nih Pak ya. Apa saja sih personal hygiene yang harus dibiasakan yang menjadi habit masyarakat ini agar kondisi kesehatannya tetap selalu sehat dan fit walaupun cuaca sedang tidak bersahabat? Terkait dengan tema kita ada polusi udara ya. Jadi di dalam tempat tinggal kita sendiri di rumah gitu ya, udara itu bisa menjadi kotor kalau satu ruangan tidak memiliki ventilasi yang baik gitu loh Mbak. Oke. Ventilasinya. Artinya ya debu berputar di situ, kemudian penyakit sumber penyakit juga ada di situ. Padahal satu ruangan itu bisa dikatakan baik kan memang harus ada perputaran atau pertukaran udara yang baik gitu ya. Nah, terkait dengan personal hygiene ya salah satunya itu kaitan dengan udara, bahwa kita harus membiasakan diri melakukan mengupayakan supaya udara di rumah itu tertukar dengan yang baik. Oke. Ya. Karena pagi buka jendela gitu kan, siang kemudian kita batasi untuk terpapar dengan sinar matahari, polusi udara gitu kan, dan juga menjauhkan diri dari sumber Mbak. Kalau misalnya ada sumber sampah yang dibakar kita menjauh. Kalau ada orang ngerokok kita menjauh gitu. Betul, Jadi itu salah satu upaya kita untuk personal hygiene ya gitu Mbak. Mungkin cuci tangan juga ya Oh Pak, iya, itu harus udah pasti, Mbak. dibiasakan ya. Iya. Sebelum megang makanan Iya, ya, betul. sebelum kontak sama Betul, anak betul. gitu harus cuci tangan Betul, Mbak. sesering mungkin. Sama seperti COVID kemarin ya Pak Betul, ya. Mbak, iya. Jadi masyarakat menjaga kesehatan tubuh pribadinya itu sangat Ketat lah ya. ketat ya Iya, Pak ya, betul. betul sekali. Nah, tadi pengaruhnya ke kesehatan tubuh manusia. Sangat banyak penyakit yang bisa disebabkan oleh polusi udara. Nah, bagaimana dengan lingkungan sekitar, Pak? Dengan tanaman, hutan, dan keanekaragaman hayati, bagaimana dampaknya? Sumber udara yang dihirup oleh hewan gitu kan, kemudian udara yang terkena polusi, akhirnya kan ini bisa menghambat beberapa hayati ya Mbak ya. Misalnya beberapa tanaman akhirnya terganggu proses fotosintesisnya, padahal fotosintesis di tanaman itu merupakan bagian yang penting ya untuk memproduksi oksigen. Nah, udara yang semakin kotor, kemudian beberapa tanaman mungkin nggak sanggup lagi gitu ya karena memang ada tanaman memang yang punya kemampuan hebat dalam memfilter polusi, tapi kan ada juga tanaman yang dia memiliki keterbatasan. Dan tanaman-tanaman yang memiliki keterbatasan dalam menerima polutan udara tadi, maka sudah pasti dia akan berkurang kinerjanya dalam fotosintesis. Yang akhirnya mau nggak mau hasil dari fotosintesisnya berkurang, oksigen yang dihasilkan juga berkurang gitu loh. Jadi makin PR lagi buat kita gitu ya. Kita udah ngotorin tapi nggak ada sumber oksigen yang diperbaharui dari tanaman gitu. Oke. Ditambah lagi hujan ya, Iya. itu udah jarang ya Pak Betul, ya. Mbak. Udah lama banget nggak hujan ya, jadi Iya. banyak tumbuhan yang Kering. kekeringan Betul, ya, betul. gitu ya Pak. Nah, kalau dari pagi sampai malam hari gitu ya Pak, kondisi udara yang paling baik itu pada saat kapan Pak? Kalau ngelihat siklus di tadi ya website itu, salah satu website itu memang sebelum aktivitas manusia pada keluar kerja Mbak. Jadi kisaran sebelum jam 6 gitu kan. Subuh ya Pak? Ya subuh lah, itu waktu-waktu yang paling baik ya untuk menghirup udara gitu ya. Karena kalau saya di rumah tuh
udah pokoknya habis subuh buka aja jendela gitu. Oke. Supaya udara tuh bisa masuk semuanya. Betul. Efisiensi ya. Iya. Jadi kalau mau buka jendela yang Iya. paling baik udaranya di subuh Betul. hari, pagi hari gitu ya Pak ya, yang polusinya tidak Minim ya. minim sekarang begitu ya Pak. Betul sekali. Nah Pak Yanto tadi sudah kita bahas dampak polusi udara bagi kesehatan, bagi tumbuhan dan hewan gitu ya. Ada lagi kah Pak dampak-dampak lain? Iya. Jadi dampak lain itu ya tidak hanya kesehatan ya, ataupun dampak terhadap hayati lain gitu ya. Tapi juga banyak dampak-dampak yang lain seperti yang paling tinggi itu adalah dampak ekonomi sebenarnya. Oke. Ya. Kebayangan kalau misalnya polusi udara ini sampai titik terparah gitu ya, yang menyebabkan manusia itu beraktivitas setiap harinya, kemudian dia harus menghirup udara yang tercemar, maka salah satu efek yang paling tinggi adalah ekonomi ya, karena sakit. Orang Betul. sakit, nggak bisa kerja gitu kan, penghasilannya dari mana, ya ini masalah ekonomi. Dari masalah ekonomi bisa muncul pada masalah-masalah yang lain, masalah sosial lah, karena jadi keributan antar tetangga gitu kan, ya Bisa jadi nggak ya. bisa makan, jadi ribut sama tetangga ya. Buat beberapa saudara-saudara kita yang berpenghasilan mengutamakan upah harian Betul. gitu kan, ini kan berisiko gitu seperti itu. Jadi memang dampaknya tidak hanya kesehatan ya, tapi bisa berdampak pada masalah ekonomi dan sosial. Oke, artinya sangat banyak dampaknya bagi kehidupan manusia Ya, begitu ya Pak? berkaitan sih Mbak dengan Mbak. Betul sekali. Nah, kalau polusi udara ini sudah sangat meresahkan masyarakat begitu ya Pak, adakah cara cepat untuk mengatasi polusi udara ini Pak? Kalau rekayasanya kan pernah ya pemerintah melakukan hujan buatan ya berapa Oke. minggu lalu ya, dua hari itu ya. Cuma kan itu butuh Hujan buatan ya Pak? butuh cost yang besar. Oh gitu, oke. Kemudian ternyata akhirnya tidak bisa secepat itu menurunkan polusi udara gitu ya. Hal yang paling terpenting adalah pelan-pelan dibuatkan semacam diedukasi mungkin masyarakat kita ya. Ayo dong nih masyarakat kita jangan manja lah, kemana-mana harus naik motor, Betul, naik mobil. Kan kendaraan umum juga sekarang udah banyak ya. LRT sudah enak dipakai gitu ya. Buat mereka yang melakukan pekerjaan menggunakan moda umum gitu kan, pakailah angkutan-angkutan umum yang sekarang juga wilayah di Depok, Jakarta juga lebih enak gitu ya. Kemudian ya, pakai sepedahan. Dulu saya sepedahan Mbak. Jadi saya tuh setiap hari Jumat tuh ke kantor saya naik sepeda dari rumah gitu, dari Jakarta ke Depok naik sepeda. Masya Allah ya. Cuman ya makanya kayak gini harus coba diingatkan lagi kepada warga. Larangan-larangan yang tadi membakar sampah, tidak merokok gitu ya. Aktivitas-aktivitas yang berpotensi menimbulkan emisi yang berpotensi mencemarkan udara, maka mau nggak mau memang harus dikurangi gitu ya. Oke, betul sekali. Ya, kita kurangi berkendara dulu begitu ya betul. Pak, agar tidak lebih parah polusi udaranya begitu ya. Selain dengan tadi pemerintah juga sudah melakukan upaya-upaya sebenarnya ya Pak ya. Nah, di Kota Depok sendiri upaya apa sih yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Depok Pak? Kalau di Depok kemarin saya sempat mampir nih ke Baleka bulan lalu kalau tidak salah, itu di awal bulan itu dari pihak DLHK melakukan uji emisi kendaraan gitu. Oke. Saya mampir, saya tanya infonya nggak dikabarin, enggak Pak emang nggak diinfoin massal gitu ya, pas mampir aja gitu. Nah ini salah satu upaya baik sebenarnya untuk wilayah Kota Depok, memastikan bahwa kendaraan yang kita pakai memang harus baik ya, memenuhi baku mutu uji emisinya gitu ya. Jadi perawatan kendaraan juga mesti diperhatikan ya. Tidak hanya dipakai aja maksudnya gitu loh ya Mbak. Gitu. Sehingga polusinya akan makin banyak. Memang kalau dihitung ya, diperkirakan jumlah kendaraan kita kan memang banyak ya. Betul. Sumber polusi yang paling besar itu kan adalah pembakaran dari fosil, bahan bakar fosil. Semua motor kita pakai bensin gitu kan, solar gitu ya. Itu kan semua bahan bakar fosil semua gitu ya. Walaupun kendaraan listrik sudah mulai banyak diminati masyarakat, cuman kan ya masih belum banyak lah memberikan
kontribusi besar kepada pencemaran udara seperti itu. Jadi sepemahaman saya di pemerintahan Kota Depok sudah sempat dan sudah diberlakukan ya beberapa dinas itu melakukan kembali seperti zaman pandemi Covid itu ya, bekerja dari rumah dengan WFH-nya gitu ya. Tapi mungkin alangkah lebih baiknya nih dari pemerintah Kota Depok bisa kembali memberikan semacam instruksi atau himbauan ya kepada terutama sekolah-sekolah ya, karena kan namanya anak-anak itu kan termasuk usia rentan ya untuk hal seperti ini gitu ya. Mungkin bisa lagi diatur gitu pengaturan sekolah, mungkin seminggu libur 2 kali, bukan libur sih tapi belajar dari rumah gitu lah, seperti zaman kemarin gitu lah Mbak. Gitu ya. Ya betul sekali. Sebenarnya upaya-upaya pemerintah sudah sangat banyak ya Pak ya untuk mengurangi polusi udara ini ya, agar masyarakatnya tidak terpapar lebih jauh gitu ya. Dan baru-baru ini juga sudah dilakukan pemerintah Kota Depok dengan seluruh instansinya gitu ya, melakukan upaya bersama dari sisi keagamaan dengan sholat istisqa ya. Mudah-mudahan nanti setelah sholat istisqa ini hujan akan segera turun begitu ya Pak ya, sehingga bisa mengurangi polusi udara khususnya di Kota Depok gitu ya. Oke, sudah banyak bahasan kita nih Pak Yanto terkait polusi udara. Terakhir nih Pak, apa sih pesan-pesan Pak Yanto selaku ahli kesehatan lingkungan gitu ya untuk masyarakat, khususnya masyarakat Kota Depok? Baik, pesannya sih sederhana ya, yang ini bermanfaat buat kita sendiri ya. Jagalah udara kita yang kita hirup ini ya dengan sebaik-baiknya, sebab Tuhan itu memberikan udara itu gratis gitu loh. Nah, jangan sampai karena perilaku kita yang seenak-enaknya kita saja menyebabkan kita harus bayar udara yang kita hirup nantinya gitu loh. Dengan sakitnya gitu ya, dengan dirawat di rumah sakit aja, tapi jangan sampai seperti itu. Jangan sampai. Ya, betul sekali Pak Yanto ya. Jadi jagalah udara kita dan sayangi tubuh kita, begitu ya Pak Yanto. Dan tadi pesan-pesan dari Pak Yanto adalah agar kita terhindar dari bahaya polusi udara. Salah satunya kalau keluar rumah, ingat Sobat Healthies harus menggunakan masker. Kemudian juga kita kurangi nih aktivitas di luar rumah. Kalau nggak penting-penting nggak usah keluar rumah gitu ya. Kemudian dikurangi juga berkendara begitu ya, agar polusi udara tidak makin memburuk. Kemudian juga personal hygiene kita harus tetap dijaga begitu ya Pak ya. Cuci tangan, menjaga kebersihan rumah, lingkungan pribadi dan keluarga. Jadi harus penting banget ya menjaga kesehatan pribadi kita. Mungkin itu saja Pak Yanto. Terima kasih banyak atas informasinya, ilmunya luar biasa sekali. Semoga sehat selalu ya Pak Yanto. Info Podcast Sehat bersama pasti bisa. Oke Sobat Healthy, sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.